quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa safi'ina quratil a'yun sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati Bapak Guru kita, Bapak Kiai Haji Muhaimin Karim, yang dimanapun beliau berada sekarang ini, mudah-mudahan Allah selalu meridhai beliau. Yang saya hormati Ketua Jamsi yang tadi pamit nggak apa-apa, Ibu Siti Arofah, dan Ketua baru Mbak Murniati, dan semua jamaah yang saya hormati. Maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu akan memakan banyak waktu. Yang keduanya memang saya nggak hafal. Jadi yang penting saya hormati dulu ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa dan ucapan yang paling tinggi yang mencakup segala doa-doa, yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan izinnya, dengan izin Allah pula lah kita bisa melangkahkan kaki kita ini duduk dalam majelis, dalam undangan majelis Jam'iyah Sitodurar, yaitu majelis Jamsi, yang pada hari ini adalah merupakan acara haulnya Al-Habib Muhammad Al-Hibsi, yaitu pengarang kitab yang tadi kita bersama-sama lantunkan, dan sekalian miladnya Jamsi yang kelima. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa izin Allah mungkin langkah kaki kita akan dibelokkan tanpa arah kemanapun. Tetapi kita yakin jika pada awalnya kita bersama-sama orang baik, kita awalnya mengharap pertolongan dan petunjuk Allah, disitulah Allah akan mempermudahkan langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mahabbah kita paling tinggi, yang mana kita harapkan hari ini kita bersolawat di bawah jembatan ini, akan tetapi suatu saat nanti Allah berikan izin kita untuk bersolawat di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menunaikan panggilan Allah berhaji ataupun berumrah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berbicara di depan jamaah sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf tadi kalau disebutkan ustazah itu Masya Allah berat banget ya. Berat banget kata ustazah. Karena berat di sini nggak terasa, tapi ketika nanti saya ditanya di sana, ustazah ngapain kamu, ustazah ngapain, di situ disebut ustazah. Tetapi tak apa, karena suatu ucapan adalah doa. Saya aminkan saja ya, aminkan saja, siapa tahu calon suami saya ustaz. Amin. Seru ya kalau yang ini ya, yaitu yang kita doakan. Baik, mungkin di sini sudah pada bosen ya ngelihat saya, terutama jamaah-jamaah sekalian, nggak bosen ya. Tapi mungkin ada yang baru pertama kali ngelihat saya, ya, baru pertama ngelihat saya. Ini wajah saya apa namanya, Haryanti. Ya orangnya sih semampai, nggak apa-apa lah, semampai nggak nyampe, semeter nggak nyampe. Saya duduk aja lah, nanti kalau dilihat tinggi badannya malu juga sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik jamaah sekalian, pertama-tama saya ucapkan congratulations kepada Majelis Jam'i yang pada hari ini telah berumur 5 tahun. Semoga dengan miladnya Jamsi ini membawa santri-santrinya selalu ke jalan yang lebih baik lagi, dan menjadi santri-santri, menjadi pondasi-pondasi dalam keluarganya, baik dunia maupun akhirat kelak, baik di keluarganya maupun dan agama dan negaranya. Selamat kepada miladnya Majelis Jamsi. Mudah-mudahan Allah kedepannya akan lebih beri jalan yang terang untuk bisa
membawa syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini kalau dibilang tausiah, maaf saya nggak tausiah, tapi marilah kita bersama-sama mengkaji sedikit ilmu, mengkaji sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bersama miladnya Majelis Jamsi. Karena sesungguhnya tujuan kita bermajelis, sesungguhnya tujuan kita berkumpul dalam suatu kumpulan di mana di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, di mana di situ sholawat dilantunkan, kecuali hanya untuk menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih takwa kembali. Amin. Menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi hamba-hamba Allah yang solehah. Yang soleh nggak saya sebut karena nggak ada ya di rumah ya, yang soleh yang di rumah. Mudah-mudahan putra putri kita, suami kita tetap menjadi yang soleh ya. Di sini adalah para solehah semua. Baik jamaah sekalian, kata takwa menjadi bekal utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Kata takwa menjadi modal kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan yang hanya sementara. Dan takwalah sebagai bekal sebaik takwa, sebaik kita kehidupan di dunia ini. Wadazawatu fa innahu khairu zatin takwa. Sebaik-baik bekal di dunia ini adalah yang sebenar-benarnya takwa. Kata takwa dalam Al-Quran disebutkan 115 kali. Kata takwa dalam Al-Quran disebutkan 115 kali. Kata takwa berawal dari tak. Mungkin jamaah, saya percaya, saya yakin bahwa jamaah sekalian di sini sudah hafal makna takwa, sudah hafal, sudah maksud di mana ketakwaan kita harus ditanamkan dalam jiwa kita. Tetapi marilah kita ungkit kembali, kita refreshingkan, kita update kembali ingatan kita. Karena sesungguhnya kita bekerja di negeri Hong Kong ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Terasa ringan kelihatan, tapi berat bagi kita, khususnya kita bekerja di rumah orang. Kata takwa yang selama ini harus kita tanamkan dalam jiwa ini, tetapi godaan-godaan itu sangat berat buat kita. Ya, godaan ketika kita di rumah majikan sangatlah berat. Tetapi yakin kalau mbak-mbak sekalian berkumpul dalam majelis, insya Allah takwa itu akan kita pakai selama kita dimanapun kita berada. Wa tazawwadu fa innahu khairu zatit taqwa. Takwalah bekal-bekal kita dalam kehidupan ini. Kata takwa berawal dari kata huruf ta yang bermakna apa mbak? Huruf ta? Kata ta dalam takwa, ada yang tahu? Kata takwa berawal dari huruf ta, berarti tawadu. Tawadu ini kenapa kita harus tawadu? Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut kepada Allah karena di mana sesungguhnya walaupun kita tidak melihat dalam kehidupan kita, kita tidak melihat Allah di mana Allah, tetapi yakinkan Allah selalu melihat gerak-gerak kita. Dan kita yakinkan kalau dalam kehidupan kita sehari ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, apapun perkataan kita, apapun pekerjaan kita, tidaklah kecuali ma yalfidhu qaulan wa fi'lan illa raqibun atid. Pekerjaan, perkataan, perbuatan kita selalu ada yang mencatat illa raqibun atid, selalu dalam catatan raqib dan atid. Jadi tawadu ini harus kita dipakai dimanapun berada. Tawadu rasa takut kepada Allah. Jika kita kerja di rumah majikan, ya kadang-kadang ini pribadi saya, kadang-kadang itu padahal sudah tanggung jawab kita sebagai pembantu ya, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi kadang kalau dipikir kalau kita lagi pegang babi itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya kan bos suruh nyuci yang bersih, tapi kadang-kadang kita nggak cuci, cuma diberi langsung masukin ke kuali. Ada yang begitu, ada saya. Ya Allah, inilah kita takut kepada Allah. Kita nggak takut seolah-olah Allah nggak memperhatikan kita. Padahal sudah tanggung jawab kita sebagai seorang pembantu.
Ya, tetapi ya Allah, ketika kita mencemplungkan tadi sambil istighfar, astagfirullah, ini istighfar apa membaca aja, istighfarnya banyak terus istighfar tapi nggak nyadarin apa yang diistighfarinya. Ya, kita minta ampun sama Allah tetapi nggak tahu kalau Allah nggak nyadar kalau Allah selalu memperhatikan kita. Tetapi insya Allah kita kaji kembali, kita bersihkan hati kembali, kita berusaha terus tawadhu, maka rasa takut kepada Allah ini akan kita tanamkan dimanapun berada. Di Indonesia takwa, di Hong Kong takwa, dimanapun kita berada selalu takwa kepada Allah. Alhamdulillah kalau sahabat-sahabat di sini ya pakaiannya sudah pada saki semua, ya sudah nutup aurat semua. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kita di bawah? Ini ada anehnya, ada orang Indonesia ya pakaiannya Masya Allah niru gaya Hong Kong, sepatunya sepatu boot, celananya nggak sampai lutut. Kalau musim itu ya gaya Hong Kong gaya ditiru, yang naudzubillah min dzalik. Kalau orang Hong Kong pakai pakaiannya itu memang pantas ya, pantas, warna kulitnya kuning bangsat ya, betisnya betis bunting padi. Ini orang Indonesia buntingnya bunting apa? Bunting kebo, kulitnya warnanya burik, digaruk ngebul. Masya Allah, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak pernah berpakaian yang seperti itu. Hingga pasti kita pastikan Allah selalu melihat kita, apapun perbuatan kita Allah selalu melihat kita. Mudah-mudahan kita selalu tanamkan jiwa kita, kita selalu berdoa, Allahumma akhafu minka mimma la yakhafu minka. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk takut kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu. Ya Allah, berikan kami rasa takut kepada orang-orang yang tidak takut kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah, Allahumma ya akhafu minka la yakhafu minka. Kita selalu memohon kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang selalu tawadhu. Kata takwa kedua di kata takwa setelah dari ta kita ke qaf. Kata takwa setelah dari ta kita ke qaf, qaf yang bermakna qanaah. Qanaah. Ada yang tahu makna qanaah? Qanaah ada yang bisa menjelaskan? Ya udah saya jelasin saja. Ya, saya tanya juga nanti apa? Nanti saya nggak punya bahan. Kalau dengan pandai semua, siapa yang mau ngomong ya? Jadi qanaah, ya pasti teman-teman sudah tahu semua mana qanaah. Tetapi biar saya punya bahan untuk ngomong. Karena malu udah diundang ke sini nggak bisa ngomong. Ya kalau materi saya hilang semua, bingung nanti ya. Baik, qanaah ini adalah menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, bersyukur kepada Allah sesuatu yang selalu berikan kepada kita, bersyukur atas rezekinya, bersyukur atas segala sesuatunya. Ini adalah mana qanaah dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang orang lain yang lebih tinggi, pasti kita bisa stroke nanti ya. Kalau kita selalu memandang yang lebih dari kita, maka tidak akan ada rasa syukur dalam diri kita. Tetapi kalau kita punya qanaah, ya Allah, hari ini saya ditunjukkan ke majelis jangsi ini. Bagaimana dengan teman-teman yang di sana yang mungkin sedang rame-rame di karaoke, ya Allah, yang mana di sana telah membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, semoga teman-teman kita yang di luar sana dapat kembali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman kita merasa sayang kepada mereka. Mungkin orang tuanya nggak tahu kalau dia di sini tidak berkumpul dengan orang-orang baik. Kasihan yang melahirkannya. Dan qanaah ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Karena sifat qanaah ini akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam segala sesuatunya. Syukur dalam makna yang paling pendek saja dulu. Setelah adalah syukur secara hauliyah. Syukur secara hauliyah ini adalah syukur yang ada di sekitar kita dulu. Coba bayangkan Mbak hidup di rumah majikan, nggak bayar air ya, nggak bayar listrik,
nggak mikir besok bisa makan apa enggak. Itu yang harus kita syukuri. Berapa banyak teman-teman kita di Indonesia sana yang tidak bisa makan, apalagi bencana ya. Baru saja kita dengar Cianjur gempa. Itu semua adalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka itu jadikan muhabbah, jadikan kita sebagai ikhtibar agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Di rumah majikan, Mbak, ya Allah, bersyukur dalam air saja. Kalau di rumah, kalau dingin gimana? Males mandi ya. Kalau di rumah itu dingin, males mandi. Tapi kalau di sini tinggal buka heater aja. Itu yang harus kita bersyukur. Gaji kita, Mbak, gaji, ya Allah, di rumah itu yang sudah S3, S4, S mandor, S apa itu pokoknya itu ya, SSan itu gajinya itu nggak nyampe 5 juta. Gaji pertama mungkin 2 juta, 3 juta, tapi kita sebagai domestic helper, gaji kita melebihi dari mereka-mereka. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ada doa yang dimana kalau kita ucapkan sekali saja dalam pagi hari, maka dalam sehari penuh itu seolah-olah kita terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila kita baca sore hari, maka dalam sehari semalam itu kita selalu berzikir kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal doanya? Safi udah diajarkan belum buatin? Belum diajarkan buatin? Kitabnya udah dibawa belum diajarkan ya? Belum diajarkan sama buatin, sabar ya. Ya, buatin lagi lupa soalnya. Ya, ada yang sudah hafal di sini? Ada yang sudah mengamalkan zikir malam atau zikir pagi dan zikir sore? Ya, kalau belum hafal saya bacakan, kalau tidak hafal nanti buka download juga bisa. Ask Google juga bisa ya. Kalau di pagi hari kita baca Allahumma ma'asbaha bi min nikmatin au bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Itu kalau pagi hari asbahna. Kalau sore hari cuma diganti amsayna. Allahumma ma'amsa bi min nikmatin au bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Hafal ya? Oh, enggak hafal. Kalau lagi dibacakan mah bisa niruin ya. Bisa niruin ya. Ya. Itu maklumlah kita al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Itu harus kita sadari. Tetapi marilah kalau yang sudah bisa baca doa itu mohon istiqomahkannya. Karena apa? Karena dengan doa satu kali kita baca, tetapi dalam sehari kita seolah-olah selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti buatin, dihafalin. Nanti buatin udah bawa kitabnya, tenang aja. Kalau belum bawa kitab nanti buka Ask Google, Ask Anything for Google. Tapi kalau pas baterainya drop, mati, ilmunya juga mati. Itu kalau kita belajarnya di Google ya, dropnya baterainya mati, ilmunya juga hilang. Makanya kalau kita ngaji, kalau dulu mah kalau saya lagi ngaji sama di desa dulu, jangan lupa kertas sama bolpen. Kalau kita lupa dicatat, itu yang dulu. Tapi sekarang kan sudah banyak ya, gampang, mudah, kita bisa mengakses apa-apa. Nah, jadi kalau kita punya kemudahan seperti itu, kita pun bisa mengakses kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa qanaah ini. Malam-malam kita connect dengan Allah, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu huruf wawu. Huruf wawu dalam takwa, yang dimana wawu ini dimaknakan dengan waro ataupun zuhud ataupun kecintaan dunia ini lebih kecil daripada kecintaan kita kepada akhirat. Orang yang waro akan menjadikan kehidupan di dunia ini mata'al hayatud dunya illal ghurur. Ya, kehidupan di dunia mata'al walahmung. Kehidupan dunia ini hanya permainan sementara. Kehidupan di dunia ini hanyalah pijakan yang sementara. Kita ibaratkan menanam sesuatu dalam dunia ini. Kalau tanaman itu kita pupuk, kita rapikan, kita jaga dari insek, kita jaga, kita rawat, maka kita akan memetikkan buahnya. Kelak buah itu akan terlihat
ketika kita benar-benar merawatnya. Jadi kehidupan kita di dunia ini istilahnya cuman hanya mampir segala. Skenario-nya sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di Lauhul Mahfuz Allah telah mencatatkan kita. Hari ini pun kita datang, kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam acara yang berbarokah ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan niat wara, ya zuhud terhadap dunia ini hanyalah sementara. Segala amal ibadah kita, amal-amal baik kita itu akan tercatat. Tidak semua amalan baik kita tercatat dalam amalan soleh kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baik di sini banyak ya. Orang baik di sini banyak, ada bos yang ngasih bonus kepada kita. Ada orang-orang baik, orang-orang kafir baik, tetapi amalan-amalan mereka tidak dicatat dalam amal soleh karena mereka tidak beriman. Maka kata takwa selalu bersandar dengan iman. Kata takwa ini mempunyai makna yang sangat penting karena kenapa? Kehidupan kita kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi-solusi dalam masalah-masalah kita. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hafal ya dengan surat 1000 dinar. Hafal dengan surat 1000 dinar. Itu dalam surat At-Talaq kayaknya ya. Surat At-Talaq, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi-solusi dari segala masalahnya. Wa marzuqu man haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana arah pun. Jadi inilah kunci dari pertama kita kerja di Hong Kong ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kita rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, yang rezeki yang benar-benar barokah. Amin Allahumma amin. Jadi kita pun punya pesan dalam Al-Qur'an takwa ini, pesan yang harus kita pegang selama kita hidup ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Allah dengan sebaik-baik takwa dan janganlah kalian mati dalam keadaan muslim. Muslim inilah yang harus kita tetap jaga sampai akhir hayat hidup kita. Kebanyakan doa-doa itu kan akhirnya muslimin ya. Doa habis makan apa? Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Akhir dari doa wa ja'alna minal muslimin. Arti doa paham artinya? Allahumma alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ada yang hafal arti? Kalau ada yang hafal saya kasih hadiah. Lihat HP dulu. Nggak janji mah lihat HP dulu. Lomba selama ini berdoa cuman amin-amin aja ya. Nggak tahu maksud doanya apa ya. Doa terus, mau makan bismillah, alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, mau tidur bismillah, bangun tidur alhamdulillah, tidur sama suami bismillah, tidur sendiri alhamdulillah. Ntar kalau tidur sama suami pulang dulu ya. Ya. Udah nggak ada yang hafal. Alhamdulillah. Angko saya cuma 200. Tadi kalau ada yang jawab saya pulang yang utang sama Mbak Arofah. Alhamdulillah selamat. Waktu saya masih $7. Tahan komisi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala makanan dan minuman yang Engkau berikan kepada kami dan menjadikan kami sebagai orang Islam, Muslim. Ya kalau doa coba pahami arti doa-doa itu agar kita khusyuk sama Allah. Kalau kita dari sholat ya Allahu Akbar, kabir alhamdulillah, kabir ngecas semuanya, hafal semua. Apalagi suratnya terikul 5 menit sholat kita ekspres.
tanpa kita menghayati. Kadang kita sholat udah itu ya, kalau kita nggak paham ayat-ayat, sholat kita Allahu Akbar, ingat risiknya di mana. 20 ayo. Benar, Pak. Dengar jendela loh. Allahu Akbar. Kita lagi sholat, prinsipnya di mana kita ingat, nanti malah masak mau menu apa ingat semuanya. Ya Mbak ya, itu saya. Iya. Kalau tadi lupa ya Allah HP saya di mana ya Allah. Oh ya tadi ada SMS tadi belum saya balas. Astagfirullahaladzim. Itulah salah satu yang menyebabkan kita tidak khusyuk, salah satu yang menyebabkan kehidupan kita ngambang. Kita berdoa, tapi kadang nggak paham apa yang kita minta sama Allah. Jadi dengan takwa ini jangan kita bermajelis, kita bersama-sama mengkaji ilmu Allah, walaupun satu ayat itu akan menjadi perbaikan dalam kehidupan kita. Kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala godaan-godaan setan itu. Karena itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal takwa ini, insyaallah Allah akan selalu menunjukkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin juga udah agak siang ya. Udah agak siang, waktunya sudah habis ya. Mungkin sudah habis. Mudah-mudahan tadi disebutkan dari Majelis Al-Mubarak yang depan ya. Al-Mubarak, terus majelis apa tadi yang belakang tadi? Majelis Rasulullah. Majelis Mubarak, majelis apa Sohib apa? Tadi itu apa? Ya Allah ya. Rasulullah. Inilah lupa saya. Maklum. Tapi siapapun yang hadir dalam majelis ini, insya Allah itulah tandanya Allah sayang kepada kita semuanya. Allah cinta kepada orang-orang yang berjihad kepada Allah. Terutama kita tadi niatkan datang ke sini untuk thalabul ilmu, wa huwa fisabilillah. Kita sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dalam majelis, dalam acara milad majelis jam siang kelima ini, Allah tetapkan iman kita, kuatkan, kokohkan akidah kita, sehingga kehidupan yang di dunia sementara ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bicarakan bersama-sama. Mungkin lain waktu, lain tempat, lain semuanya Allah masih beri kesempatan kita terus bertalabul ilmu. Kita telah menjalankan sunnah yang orang-orang Indonesia, orang-orang manapun mungkin belum menjalankan ya. Ya, talabul ilmi walau bulfina ya. Mencarilah ilmu walaupun di negeri sampai ke negeri Cina. Kita udah berada di Cina ya. Kita sudah jalanin sunnah Allah ya, sunnah Rasulullah. Orang-orang di Indonesia mungkin ke Yaman, ke Tarim, kemana ke Maroko, tapi kayaknya nggak ada sunnah hadis yang menyatakan mencarilah ilmu sampai ke negeri Tarim. Belum kita dengar ya. Tapi walau di Cina mencari ilmu sampai ke negeri Cina sudah kita sering dengar. Alhamdulillah sunnah Rasul kita sudah jalankan ya. Baik jamaah sekalian, marilah kita sebelum kita tutup bersama-sama dalam acara ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa, karena sesungguhnya doa inilah sebagai senjata kita. Kita tidak lepas dari doa. Kita berdoa terus, tapi kita tetap berusaha. Apa doa yang dapat kita kabulkan oleh Allah? Kapan Allah mengabulkan? Gak usah kita pikirkan. Ya kapan Allah ngabulin doa saya? Doa apa yang saya dikabulkan oleh Allah gak usah pikirin. Yang penting kita minta. Orang tuh kalau dulu kan sudah ngalamin para ibu-ibu ya, kalau anaknya nangis minta permen dikasih nggak bu? Nangis lalu dikasih. Sama aja kita sama Allah. Kita berdoa ya Allah, berdoa terus. Kalau Allah belum ngabulin, nggak usah pikirin kapan dikabulin. Pasti dikabulin kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya doa ini pasti dikabulkan, tetapi tidak tahu kapan dikabulkan. Semuanya ada saatnya. Ya, kalau kita terus berdoa, kalau Allah kabulkan langsung, misalnya Mbak di sini berdoa minta helikopter, mungkin langsung dikabulin. Tapi Allah bingung nanti parkirnya mau di mana. Ya kalau pulang bawa helikopter semua gentengnya pada roboh.
Ya. Kalau minta husnul khotimah, insya Allah pasti dikabulin, tapi udah ada yang siap. Ada yang siap kalau minta husnul khotimah. Gak apa-apa Mbak duluan, saya yang terakhir, gak apa-apa. Atau saya yang terakhir Mbak duluan juga gak apa-apa. Saya ikhlas kok. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita yakin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya doa silahul mu'minin, doa sebagai senjatanya kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, sebelum kita menunaikan sholat duhur, marilah kita memohon kepada Allah dengan kita memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita memohon amal-amal hari ini, jadikan Allah sebagai kita amal-amal yang terbaik hari ini. Jika Allah kabulkan hari ini, masih ada nafas-nafas yang dititipkan oleh kita semuanya, jadikan sisa umur hidup kita ini lebih baik dan bermakna arti lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina bihan jamil ahli wal ahfad, wa taqdilana bihan jamil hajat, wa tutahhirna jamil sayiat, wa tarfa'una bihaindaka ala darajat, wa tuballighuna asal ghayat min jami khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana ya Allah. Allahumma taqabbal minna hadirina Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya awalan awalin la akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna anta maulana wa anta khairur rahimin. Allahumma ya jami, Allahumma ya jami, Allahumma ya jami, ya Allah. Engkau zat yang maha mengumpulkan, membersamakan dan mempertemukan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami bersama-sama dalam majelis jamsi ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih beri kesempatan kami untuk mencari amal-amal baik kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami yang berkumpul dalam majelis ini bukanlah hamba-Mu yang terbaik. Kami hamba-Mu yang penuh salah dan khilaf. Kami hamba-hamba-Mu yang berlumuran dosa dan salah ya Allah. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghaffar, Kau yang maha mengampuni ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, ayah ibu kami yang kami jauh dari kami saat ini ya Allah. Mata kami tidak bisa saling memandang, tangan kami tidak saling menjabat ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, orang tua kami yang telah wafat, Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Engkau terima amal ibadahnya ya Allah. Yang telah wafat dengan bacaan sholawat kami ya Allah, kirimkan bacaan sholawat kami kepada mereka ya Allah, agar Engkau terangi kuburnya, agar Engkau jadikan kuburannya sebagai taman surga ya Allah. Telah Engkau kumpulkan kami kembali dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah.